Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinarsyam dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan juga prinsip-prinsip kurikulum. Nah, simak baik-baik videonya ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa sih itu kurikulum. Nah, kurikulum secara umum adalah segala pengalaman pembelajaran yang terancam dan tidak terancam yang dilalui anak dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Itu menurut Halin tahun 2013. Sedangkan menurut Tabah, kurikulum adalah alat atau nadi pendidikan yang menggerakkan proses pendidikan seorang individu. Kurikulum adalah cara mempersiapkan anak agar turut serta sebagai anggota produktif dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih itu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perancangan kurikulum untuk menghasilkan rancangan kurikulum yang luas dan khusus. Proses ini berkaitan dengan pemilihan dan organisasi berbagai komponen situasi pengajaran dan pembelajaran, antara lain menetapkan jadwal pengorganisasian kurikulum dan penghususan tujuan yang disarankan, mata pembelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang merujuk pada cipta sumber-sumber unit, rancangan unit, dan garis-garis besar pelajaran kurikulum ganda yang lain untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih itu proses pengembangan kurikulum. Jadi, proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian yang dilakukan secara berterusan. Pengembangan kurikulum harus bermula dari menentukan orientasi kurikulum, yaitu dasar-dasar umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat pembelajaran dan hakikat anak didik, pandangan tentang kejayaan mengamalkan kurikulum, dan sebagainya. Berdasarkan orientasi itu, selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi panduan pembelajaran, diamalkan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Keputusan penilaian itulah yang kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya hingga membentuk kitaran. Nah, baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Pengembang kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain sangat mungkin terjadi dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan, sehingga ditemukan sangat banyak prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Ada 7 prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi. Prinsip berorientasi pada tujuan berarti langkah awal sebelum memilih dan mengembangkan komponen-komponen kurikulum, yaitu menetapkan tujuan. Berbagai komponen kurikulum lain dipilih dan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian, isi atau bahan pembelajaran beruntukan waktu, media atau sumber dalam kegiatan pembelajaran, dan penilaian diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu prinsip kerelevanan. Kurikulum berarti keterkaitan, interkoneksi atau antarkoneksi kurikulum dengan unsurnya sendiri dan elemen-elemen lain yang terkait secara internal ataupun secara eksternal. Relevan internal adalah relevan antara komponen-komponen kurikulum, mulai dari tujuan, kegiatan, pembelajaran, media, penilaian, sedangkan kerelevanan eksternal berkaitan relevan kurikulum
dengan keperluan dan tuntutan masyarakat, lingkungan hidup peserta didik, perkembangan zaman, dan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga yaitu prinsip keefektifan. Prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari pengalaman kurikulum bahwa prinsip keefektifan adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan atau tujuan. Dalam proses pendidikan, konsep keefektifan dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu yang pertama, keefektifan mengajar yang berkaitan dengan tingkat keterlaksanaan kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan. Yang kedua yaitu keefektifan pembelajaran anak didik yang berhubungan dengan tingkat ketercapaian tujuan pengajaran melalui kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keempat yaitu prinsip keefisienan. Prinsip keefisienan seringkali dikonotasikan dengan prinsip ekonomi akan dicapai hasil yang memuaskan. Keefisienan proses pengajaran yang berbunyi dengan model, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Dan pembelajaran akan tercipta apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan dapat membuahkan proses dan hasil pembelajaran yang optimal. Yang kelima yaitu prinsip kesinambungan. Kurikulum merupakan proses yang terus berjalan. Dalam hal ini, kurikulum tidak boleh berhenti atau terputus. Kesinambungan ini ditujukan dalam bentuk pengalaman belajar yang berkelanjutan pada setiap tingkat sekolah. Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan antara tahap pendidikan, jenis, dan program pendidikan, serta bidang pengajian. Konsep prinsip kesinambungan memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu kesinambungan di antara berbagai peringkat sekolah. Yang kedua yaitu kesinambungan di antara berbagai bidang pengajian. Yang keenam yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas berarti tidak kaku. Artinya kurikulum yang dikembangkan harus memiliki ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Prinsip fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum mengusahakan agar sesuatu yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan keadaan tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang murid. Yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membina kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta cara pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan agar kurikulum selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam pengembangannya, perlu berlandaskan prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada peserta didik. Proses pengembangan kurikulum meliputi tahap perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan kurikulum yang mampu mencetak generasi berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. Itulah yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.